Selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa di awal pekan minggu ini 31 Januari 2021. Dan sebelum kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca renungan pagi sebelum melangkahkan perjalanan hidup kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, di awal pekan minggu ini, kami panjatkan syukur karena anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan berikan kesempatan kami beristirahat dengan tenang dan damai. Dan pagi hari ini kami sudah bangun. Kami mau menyapa firman-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk bisa kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di awal pekan minggu ini 31 Januari 2022 bertajuk Di Dalam Kristus. Teks bacaan diambil dari Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Saudara-saudaraku, arti di dalam Kristus adalah salah satu yang amat utama dalam Alkitab. Sebut saja dalam Perjanjian Baru digunakan 89 kali, dan frase di dalam Dia digunakan 79 kali. Ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Tetapi kata Kristen hanya digunakan 2 kali di seluruh Alkitab. Di zaman Alkitab, deskripsi paling umum dipakai untuk pengikut Yesus adalah di dalam Kristus. Itu secara langsung merujuk kita harus menemukan identitas sebagai pengikut Kristus, seperti yang diutarakan di Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Kristus kita menemukan siapa kita, identitas kita. Kita menemukan jawaban untuk apa kita hidup. Itulah tujuan kita. Dan satu-satunya cara mengetahui tujuan hidup kita adalah mengenal siapa yang menciptakan kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita paling mengenal diri sendiri, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Tuhan membuat kita mencintai diri kita, dan Tuhan memberi kita tujuan yang hanya bisa kita genapi jika kita sungguh-sungguh mengetahui apa tujuan itu. Bagaimana mengejarnya? Yaitu kita harus mengenal Kristus Yesus. Ketika kita mencari tujuan dan identitas kita, kita tidak akan menemukan. Ketika kita mencari identitas kita dalam pekerjaan atau hobi sekalipun, kita hanya mengalami kekecewaan. Ketika kita menemukan tujuan identitas kita di dalam Kristus, kita akan menemukan
apa tujuan hidup kita yang sebenarnya dan memotivasi kita untuk menggapai. Saudara-saudaraku, Paulus memberi ulasan pentingnya kemurahan Allah bagi orang percaya. Saya ulangi, kemurahan Allah membawa perubahan dalam hidup orang percaya yang tadinya berada di luar Kristus, mengerjakan hukum dosa, kini posisinya berada di dalam Kristus, yaitu mengerjakan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, Paulus juga menjelaskan bahwa di dalam Kristus mereka mendapat bagian yang dijanjikan. Janji yang tak mungkin, saya ulangi, janji yang tak mungkin dikerjakan oleh manusia atau usaha sendiri, tetapi hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Dan janji itu terpenuhi dengan seumpama dalam keputusannya yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tak ada orang yang bisa membantah dan menggugahnya, apalagi meniadakan, karena janji itu pasti terlaksana di dalam hidup orang percaya. Jadi di dalam Kristus apa yang dijanjikan oleh Allah tentang keselamatan tergenapi sempurna. Itu sebabnya kita seharusnya menaruh kepercayaan harapan penuh kepada Allah. Di dalam setiap situasi dan kondisi apapun, menghadapi tantangan yang terus-menerus silih berganti, yang tidak menggoyahkan kita, karena kita punya pengharapan kepada Kristus Yesus. Namun sebaliknya, membuat kita terus berdiri teguh dalam iman yang kuat, karena kita tahu di dalam segala situasi hidup kita, sebetulnya Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia ada di sana sebab Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi dalam hidup ini, kita sebaiknya berada di dalam Kristus. Kita menjadi puji-pujian bagi hormat kemuliaan namanya. Inilah inti dari kekristenan. Hidup mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan hal ini menjadi panggilan hidup yang tak pernah berhenti. Sejak kita mengenal Dia, Allah Bapa di surga, kemuliaan Allah harus menjadi ambisi satu-satunya yang patut kita lakukan. Karena itu mari kita secara sungguh-sungguh berada di dalam Dia, menaruh harapan pada Dia, dan memusatkan diri pada Dia di dalam segala sendi-sendi kehidupan. Karena apa? Karena Allah lah yang menjadi penggerak tujuan hidup kita. Karena itu mari terus hidup di dalam Kristus agar kita beroleh hidup yang kekal. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kami boleh hidup berada di dalam Kristus, supaya sungguh-sungguh hidup kami boleh menjadi berkat dan terberkati bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku tak
terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,